Shalom. Saya jelas ya. Sebagai anak Allah yang normal, sebagai anak Allah yang wajar, semestinya nurani atau suara hati kita mampu mendengar suara Bapa kita. Hal ini sesuai dengan kebenaran yang terdapat di Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah pasti adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Dan ini sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Roh Allah di sini maksudnya adalah Roh Kudus. Roh Allah dalam Roma 8 ayat 14 maksudnya adalah Roh Kudus. Roh Allah atau Roh Kudus yang menuntun, yang berbicara melalui nurani seseorang yang tentunya dewasa, yang memiliki kesadaran, pemahaman akan kebenaran firman, yang memiliki pikiran dan perasaan Tuhan. Yang memiliki pikiran dan perasaan Tuhan di dalam roh. Sehingga nurani atau suara hatinya dapat dipakai untuk menilai seperti Tuhan menilai. Merespon seperti Tuhan merespon. Dan menjadi pengawas atau CCTV dan pengontrol kehidupan seseorang. Hati nurani yang didewasakan dapat dipercaya, dapat kita percayai apa yang kita nilai dan bagaimana respon kita, serta dapat menjadi pengawas dan pengontrol kehidupan kita. Tadi sempat dikatakan ya, pikiran dan perasaan Tuhan dalam roh. Nah, sebetulnya nurani itu sama dengan pikiran dan perasaan yang terdapat pada roh. Jadi ada dua kesadaran. Kesadaran yang letaknya di jiwa dan kesadaran yang letaknya di roh. Nah, kesadaran yang letaknya di roh inilah yang disebut sebagai hati nurani atau suara. Atau bisa disebut sebagai pikiran dan perasaan Tuhan dalam roh. Hati nurani atau suara hati adalah ibarat polisi kehidupan yang menunjukkan kesalahan kita dan langkah yang harus kita ambil. Hati nurani atau suara hati adalah ibarat polisi kehidupan yang menunjukkan kesalahan dan langkah yang harus dijalani. Jadi ibarat suara kebenaran. Seharusnya nurani itu adalah suara kebenaran yang menunjukkan kesalahan kita. Tujuannya supaya kita bisa menjadi benar. Nah, tapi tadi syaratnya apa? Nuraninya harus sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Harus sesuai dengan pikiran perasaan. Di dalam Roma 13 ayat 15 tertulis, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Hati nurani dalam teks Roma 13 adalah sunaidesis. Oh ya, jadi nurani dan suara hati itu sama. Hati nurani dan suara hati itu sinonim, persamaan kata. Atau bisa dikatakan tadi, pikiran dan perasaan roh. Itu disebut nurani atau suara hati.
Nah, kalau tadi kita mendengar Roma 13 ayat 15, terdapat kata suara hati. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Kata suara hati atau hati nurani di dalam Roma 13 adalah suneidesis, yang sama artinya dengan suara hati. Di hati nurani, suara hati itu sama. Nurani yang sejak kecil atau paling tidak sejak kita muda yang diasah untuk mematuhi hukum, pasti satu tingkat kita akan bisa memahami apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Kalau sejak kecil atau tidak sejak kita muda diasah untuk mematuhi hukum. Sekali lagi, kalau hati nurani dapat diasah untuk mematuhi hukum, maka nurani juga dapat mematuhi kehendak Tuhan. Maka dalam Roma 12 ayat 2, di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan sempurna. Nurani itu sebetulnya bisa dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, hati nurani sosial. Hati nurani yang terbentuk dari lingkungan sekitar sewaktu kita kecil, umur 1 sampai umur di bawah 12 tahun. Itu namanya hati nurani sosial. Sifatnya adalah apa yang dia lihat, apa yang didengar dari lingkungan, itu yang dia serap. Itu yang menjadi hukum. Tapi belum mampu kita menjelaskan kenapa ini boleh, kenapa ini nggak boleh. Sama seperti waktu kita kecil, kita patuh terhadap sesuatu, tapi kita nggak mempersoalkan kenapa kita harus patuh terhadap sesuatu itu. Misalnya, jangan keluar sore-sore ya. Itu nggak baik. Atau misalnya, apalagi contohnya? Misalnya dalam ajaran tertentu yang melarang untuk makan makanan tertentu ya. Kalau makan anjing atau makan babi itu haram. Tapi tidak pernah pertanyakan kenapa itu dilarang. Nah, ini namanya hati nurani sosial. Umur 1 sampai di bawah 12. Nah, umur 12 tahun sampai umur di bawah 24 tahun, kita baru mulai persoalkan. Kenapa ini dilarang? Kenapa ini boleh? Kenapa ini nggak boleh? Ini namanya hati nurani cerebral. Otak kita mulai terbentuk. Otak kita mulai memikirkan sesuatu secara rasional. Masuk akal, rasional itu masuk akal. Kenapa ini boleh? Kenapa ini nggak dibolehin? Jadi bukan hanya sekedar apa yang tidak boleh dan boleh. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah hati nurani yang terdalam. Semua manusia punya ukuran kebaikan umum atau standar kebaikan umum yang kurang lebih sama. Masih ada hal baik di dalam diri setiap orang, meskipun dia jahat. Misalnya penjahat masih bisa berbuat baik ke anak atau ke temannya. Itu karena hati nurani terdalam tadi. Tapi kalau ada orang sampai menghabisi nyawa orang lain ya, dia bertindak secara membabi buta, nah itu kemungkinan hati nurani yang terdalamnya rusak ya, atau bisa dibilang dol. Hati nurani ini, kalau dibilang hati nurani itu sarana manusia untuk berbicara dengan Tuhan, nanti kita akan bahas di Amsal ya. Amsal 20 ayat 27. Kalau dikatakan hati nurani manusia itu menjadi sarana Tuhan berbicara, tentu
manusia tidak bisa langsung, dalam arti ketika belajar firman, langsung bisa berinteraksi dengan Allah begitu. Tadi kita udah bahas ya, ada tingkatannya, baik, berkenan, dan sempurna. Nah, Roh Kudus menggunakan hati nurani manusia untuk berbicara jika atau kalau kita mengisinya dengan kebenaran firman. Dan hati nurani bisa menjadi pikiran dan perasaan roh manusia. Jadi di dalam jiwa itu kan terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak ya. Tapi di dalam roh itu juga terdapat pikiran dan perasaan juga. Pikiran, perasaan, roh ini yang disebut nurani. Dan roh manusia bisa menjadi pelita, penerang, atau petunjuk Tuhan jika hati nuraninya didewasakan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau nuraninya didewasakan oleh kebenaran firman. Hati nurani yang bisa dipercaya adalah hati nurani yang dewasa, sehingga memiliki pikiran perasaan Tuhan. Nah, dalam hal ini, kalau hati nurani kita bisa menjadi pengawas hati nurani kita, inilah yang sebetulnya bisa dipercaya ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang melanggar atau sesuatu yang salah, hati kita tidak menuduh, itu berarti hati nurani kita belum berfungsi sesuai dengan fungsinya, belum berfungsi sebagai pengawas. Pengawas yang mengancam dengan keras pada waktu seseorang berbuat sesuatu yang bertentangan, paling tidak secara moral umumnya atau secara hukum. Sampai tingkat tertentu kalau kita belajar firman Tuhan terus-menerus, kesalahan kecil yang kita buat, yang orang merasa itu tidak merupakan kesalahan, tapi itu merupakan tindakan yang mendukakan Allah, kita bisa sampai titik itu. Kita sampai titik itu mempermasalahkan. Jadi menurut orang itu nggak salah, tapi kita tahu itu salah, kita rasa itu salah. Kenapa? Karena nurani kita mulai didewasakan. Nah, hati nurani yang dewasa itu apa? Hati nurani yang diisi dengan kebenaran, yang mulai sadar akan kebenaran, yang mulai sadar akan kehendak. Nah, nurani ini jugalah yang bisa juga disamakan atau disebut sebagai kecerdasan roh, spiritual quotient. Nah, hati nurani yang dewasa tadi akan mengancam, akan memberi teguran, yang kalau tidak didengar maka akan mendatangkan hukuman, yaitu suasana jiwa kita menjadi tidak sejahtera atau merasa kehilangan perasaan damai. Kita buat salah, hati kita nggak damai. Nah, itu berarti masih bagus hati nuraninya. Nah, yang kita mau persoalkan sampai titik kehendak Allah tadi, apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Sampai titik sempurna. Sampai titik sempurna. Oleh sebab itu, sekecil apapun perasaan tidak sejahtera di dalam diri kita, harus menjadi semacam alarm untuk mengingatkan kita. Kalau ada sesuatu yang mendukakan hati Allah. Respon kita yang sungguh-sungguh terhadap teguran nurani membuat kita menjadi semakin peka terhadap kesucian dan ketidaksucian. Nah, ini ada berita, saya baca berita ya. Jadi di Cina itu ada namanya sistem sosial kredit atau kredit sosial. Sebagian mungkin ada beberapa yang tahu ya. Jadi Cina itu kan penduduknya padat ya, nomor 1 di dunia ya. Nah, bagaimana negara Cina itu mengatur perilaku masyarakatnya yang padat itu? Nah, ternyata Cina mempunyai satu sistem yang disebut kredit sosial atau sosial kredit. Poin, semacam poin. Di mana di setiap daerah, di setiap tempat itu dipasang CCTV yang banyaknya
200 juta CCTV di berbagai tempat. 200 juta. Dan itu akan terus bertambah. Jadi ada pengurangan poin, ada kredit sosial. Kalau misalnya, contoh ya, penerapannya gimana? Misalnya kita beli alkohol berlebihan, itu kredit sosial akan berkurang. Nanti itu akan berpengaruh terhadap, atau kita mau cari kerja, itu akan menentukan. Semakin dipermudah atau dipersulit hidup kita, tergantung dari kredit sosial itu. CCTV bertebaran di mana-mana. 200 juta bahkan akan terus bertambah. Jadi kalau dibilang, wah berarti di sana udah nggak ada privacy lagi sih. Kayaknya zaman sekarang, atau bahkan nanti ya, 2 tahun atau 5 tahun ke depan, teknologi ini susah sekali diprediksi ya. Beberapa puluh tahun yang lalu kita memprediksi mobil terbang, sekarang udah ada ya. Jadi teknologi itu pesat sekali. Nah, apa pesannya yang mau diambil dari berita tersebut ya? Kalau di Cina, perilakunya itu diatur berdasarkan monitoring dari CCTV. Kita sebagai orang percaya, semestinya perilaku kita diatur oleh nurani kita. Nurani kita yang jadi sebagai pengawas tadi. Yang mengawasi tindakan kita. Jadi kita berperilaku baik bukan karena kita diawasi oleh CCTV atau ada orang lain dilihat oleh umum. Tapi karena kita punya kesadaran di dalam nurani kita. Pikiran dan perasaan roh itu. Pikiran dan perasaan roh. Kalau orang terus menyangkali nuraninya, dia buat sesuatu yang salah, terus ada perasaan tidak nyaman, tapi dia masih buat itu. Sampai satu titik, perasaan ancaman, tuduhan yang berasal dari nurani itu, lama-lama mulai padam. Nah, itulah yang disebut sebagai menghujat Roh Kudus. Dosa yang nggak bisa diampuni. Artinya menolak pertobatan. Menolak untuk dipertobatkan terus-menerus. Itu yang disebut sebagai menghujat Roh Kudus. Nah, jangan sampai kita ada di titik itu. Kita merasa kalau kita buat salah, terus hati kita menuduh, kita buat salah lagi, lama-lama hati kita akan padam. Lalu kita merasa itu biasa saja. Nah, ini sebenarnya titik yang bahaya ya. Titik yang membahayakan. Posisi yang membahayakan. Padahal nurani itu Tuhan kasih supaya kita punya kesadaran atau keinsyafan. Perilaku atau perbuatan baik yang timbul karena diawasi secara fisik tadi oleh CCTV ya, ada di Cina tadi, akan menjadi kepatuhan terkondisi dan membuat seseorang menjadi liar ketika tidak diawasi. Tetapi kesadaran yang timbul dari dalam batin, hati nurani, teguran nurani, membuat seseorang sadar akan dirinya dan mampu mengontrol diri. Maka seharusnya tidak ada hari di mana kita tidak merenungkan kebenaran firman. Maka seharusnya tidak ada hari di mana kita tidak berhubungan, tidak bersentuhan dengan Tuhan. Sebab firman yang kita pelajari terus-menerus, yang kita renungkan dan kita bersentuhan dengan Tuhan setiap hari, itu akan membangun pikiran dan perasaan roh yang disebut hati nurani atau suara hati. Dan itulah yang akan menjagai kita. Mazmur 119, dengan apakah seorang menjaga kelakuannya tetap bersih? Dengan kebenaran firman. Ini akan menjagai kita dan menuntun kita menjadi anak Allah. Dan inilah ciri dari anak Allah yang benar. Orang-orang yang dipimpin oleh suara yang dituntun oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Yang akan menjadi pengawas, penuntun, sehingga kita mampu menilai, mampu merespon, dan ketika kita buat salah, hati kita menuduh. Menuduh bukan dalam arti
menghakimi ya. Menghakimi bukan dalam arti secara negatif ya, tapi memberikan kita keinsyafan, kesadaran. Tujuan dari hati nurani yang menuduh kita itu sebenarnya supaya kita sadar. Dan seharusnya semakin hari semakin peka tadi ya, baik, berkenan, sempurna. Sampai satu titik kita menyadari apa yang tidak bisa orang sadari. Apa yang tidak bisa orang sadari. Jadi kalau tadi perilaku perbuatan yang timbul karena diawasi secara fisik itu menjadi kepatuhan terkondisi dan membuat seseorang liar ketika tidak diawasi. Tapi kesadaran yang timbul dari nurani, teguran nurani, membuat orang sadar akan dirinya dan mampu mengontrol diri. Maka jangan pernah tinggalkan kebiasaan merenungkan firman, bersentuhan dengan Tuhan setiap hari. Meskipun susah ya, meskipun susah. Apalagi yang ngomong ya, pasti dituntut. Tapi ya udahlah, kita kan belajar sama-sama. Kita saling ngingetin juga. Oke, kita cukup sampai di sini. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita nyanyi baru berdoa.